kalau kita lihat di sini, ini adalah anggrek yang pertumbuhannya kurang begitu maksimal, bagus dan kita kasih di sela-sela ini arang, itu akan lebih bagus juga karena nanti media moss yang di tengah ini kalau bisa lihat pertumbuhan dari anggrek Phalaenopsis yang ada, ini medianya sangat sehat dan tidak kekurangan air ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan informasi seputar perawatan anggrek. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa melihat video-video dari promo-promo anggrek menarik dan berkualitas, dan juga ada sharing informasi dan pastinya ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, kita langsung saja lihat ulasan video selengkapnya. Let's go. Nah teman-teman, di depan saya ini sudah ada dua dari anggrek Phalaenopsis ataupun anggrek bulan yang keadaan dari keduanya ini kelihatan berbeda sekali ya. Yang ada di tangan saya ini kelihatannya segar, pertumbuhannya bagus, daunnya juga sehat, dan ini kondisinya spek. Berbeda dengan yang satu ini. Yang satu ini kelihatan kurang sehat, kering, dan juga daunnya keriput ya seperti ini. Nah ini yang terjadi karena yang satu ini, khusus yang satu ini kekurangan kadar air yang diterima oleh anggrek yang satu ini, sehingga menyebabkan akarnya kering, kemudian menyebabkan pertumbuhannya kurang bagus, dan akhirnya daunnya keriput seperti ini. Nah perlu diketahui bagi teman-teman pecinta anggrek dimanapun berada, kalau kita memiliki anggrek Phalaenopsis, yang perlu kita ketahui yaitu karakter dari pertumbuhan anggrek Phalaenopsis itu sendiri berbeda dengan pertumbuhan anggrek Dendrobium, yang mana pertumbuhan anggrek Phalaenopsis ini lebih banyak membutuhkan air daripada anggrek Dendrobium. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah anggrek yang pertumbuhannya kurang begitu maksimal bagusnya, hanya beberapa yang hijau. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya kurang sehat dikarenakan kurangnya air ataupun pemberian penyiraman yang kurang maksimal, sehingga keadaannya seperti ini, kering dan menimbulkan daun yang keriput. Ini selayaknya kalau kita tinggal di dataran rendah yang notabene itu lebih panas daripada dataran tinggi, kita tidak boleh ataupun kurang baik kalau hanya menggunakan media arang, karena media arang ini cenderung lebih baik di dataran tinggi. Nah kalau di dataran tinggi kan kebanyakan kadar airnya cukup, sehingga penyerapan dan kestabilan dari penggunaan media untuk tanaman anggrek ini terjaga. Beda halnya kalau kita tinggal di dataran rendah, ini harus menggunakan media yang mana media itu lebih kuat menyimpan kadar air ataupun cairan, sehingga bisa membuat nutrisi dari akar tanaman anggrek Phalaenopsis kita itu terjaga. Nah seperti yang di samping ini, kalau di samping ini lebih sehat dari yang pertama tadi. Ini menggunakan moss, yang mana moss putih ini lebih bagus menyerap dan menyimpan kadar air lebih lama lagi, sehingga nutrisinya tetap terjaga seperti ini. Kalau kita menggunakan media moss putih untuk pertumbuhan dan media anggrek Phalaenopsis kita, maka pertumbuhannya akan jadi seperti ini, dan kadar kebasahan ataupun kelembaban yang dimiliki anggrek Phalaenopsis ini tetap terjaga, sehingga kita bisa menyiraminya 2 hari sekali aja cukup. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, kita tidak bisa menjamin pertumbuhan akan sehat terus ya. Jadi kalau kita tinggal di dataran rendah, kita tambahi moss putih sebagai medianya, kemudian kita kasih di sela-sela ini arang, itu akan lebih bagus juga, karena nanti media moss yang di tengah ini, kalau kita sudah memberi media moss putih seperti yang awal tadi, maka media moss ini akan bisa lebih lama menyimpan air ketimbang arang. Dan arang yang berfungsi di samping-sampingnya sebagai bahan rambat untuk pertumbuhan akar itu sendiri. Dan untuk solusi yang berikutnya, kalau kita memiliki anggrek Phalaenopsis agar tetap terjaga sehat pertumbuhannya, kita mempunyai greenhouse misalkan, sedangkan di dalam greenhouse itu selain kita memiliki anggrek Phalaenopsis, kita juga memiliki anggrek Dendrobium. Itu lebih baik kita pindah tempatnya, jangan digabung antara Dendrobium dan anggrek Phalaenopsis, karena suhu yang dibutuhkan dari anggrek Phalaenopsis dan anggrek Dendrobium itu berbeda.
Karakter dari pertumbuhan anggrek Dendrobium itu lebih tahan terhadap panas, sedangkan anggrek Phalaenopsis itu tidak sekuat anggrek Dendrobium itu, akan tetapi lebih membutuhkan banyak air ataupun penyimpanan air, sehingga pertumbuhan dari anggrek Phalaenopsis itu biar tetap terjaga sehat. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Dan yang pasti lebih baik antara Dendrobium kita taruh di greenhouse yang tidak ada paranet, sedangkan anggrek Phalaenopsis kita taruh di greenhouse yang ada paranetnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini adalah greenhouse-nya Ibu Indah Surahman khusus untuk anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Yang mana di atasnya kita lihat di samping menggunakan UV, di bawahnya juga menggunakan paranet. Dan ini bertujuan untuk menyaring suhu dan cahaya yang masuk agar tidak terlalu panas untuk pertumbuhan anggrek Phalaenopsis itu sendiri. Karena anggrek Phalaenopsis lebih banyak membutuhkan air daripada anggrek Dendrobium. Dan informasi yang terakhir, kalau kita memiliki greenhouse yang sudah kita kasih paranet ini juga sangat bagus untuk pertumbuhan seedling ya, baik itu seedlingnya Dendrobium ataupun seedling Phalaenopsis. Karena di usia seedling, anggrek juga tidak kuat terhadap suhu panas yang berlebihan, sehingga kalau terlalu panas akan menyebabkan pertumbuhan akar menjadi kurang bagus dan akhirnya kering, dan itu sangat bahaya sekali kalau kita tidak menggunakan paranet untuk anggrek yang usianya masih kecil atau bibit ya. Beda halnya kalau sudah remaja dan dewasa, karena pertumbuhan dari anggrek Dendrobium ataupun Phalaenopsis di usia remaja dan dewasa sudah bisa beradaptasi. Namun yang pasti kalau kita untuk lebih menjaga kesehatan dari pertumbuhan anggrek Phalaenopsis, selayaknya ataupun lebih baik kita menggunakan greenhouse yang kita kasih paranet seperti ini agar pertumbuhan dari akar anggrek Phalaenopsis kita itu bisa tetap terjaga sehat sampai berbunga. Dan perlakuan seperti ini kita bisa lihat pertumbuhan dari anggrek Phalaenopsis yang ada. Ini medianya sangat sehat dan tidak kekurangan air ya, sehingga pertumbuhannya tetap terjaga dan sehat. Oke kawan, seperti itu dulu informasi dan tips dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan tips dan informasi seputar dunia anggrek dalam video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.